Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning SMK PGRI 1 Gresik. Kembali lagi bersama saya, Lutfi Fandi Prastio, dalam channel Kliktif Nusantara. Jadi hari ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang kelas 10 SMK, tepatnya di bab 1. Tapi untuk kali ini kita belajar di bagian yang kedua, karena di bagian yang pertama sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Untuk di bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang konsep pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan di pertemuan yang kedua ini. Kita membahas pembagian kekuasaan di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Jika kemarin kita belajar tentang sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan, kemudian kita simpulkan bersama bahwa sistem pembagian kekuasaan lebih baik dibanding pemisahan kekuasaan karena sistem pembagian kekuasaan menggunakan prinsip check and balance. Artinya apa? Di dalam sistem pembagian kekuasaan, antar kekuasaan saling mengawasi, saling bekerja sama, saling berhubungan satu sama lain sehingga antar kedudukan kekuasaan satu dengan yang lainnya sejajar atau sama. Nah, sekarang kita mengarah kepada pembagian kekuasaan di dalam negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan yang dibagi secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang dibagi secara vertikal. Kita tahu yang dimaksud dengan garis horizontal adalah garis yang sejajar. Sedangkan garis vertikal adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus yang menandakan bahwa di situ ada tingkatan. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Lembaga-lembaga tertentu di sini yang dimaksud adalah lembaga negara yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kita tahu di Indonesia pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan di tingkat pusat dan pemerintahan di tingkat daerah. Pemerintahan di tingkat pusat terdapat lembaga-lembaga negara. Ada berbagai lembaga negara di situ. Di dalam pemerintah daerah pun juga sama, terdapat lembaga-lembaga negara. Sebagai contoh, saya akan membahas lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pemerintah pusat sebagai gambaran pembagian kekuasaan secara horizontal. Saya akan memberikan contoh garis di sini. Jadi kalau misalkan ini adalah garis horizontal yang menandakan bahwasanya garis horizontal ini berada di tatanan tingkat pusat, pemerintah tingkat pusat. Ada berapa lembaga negara di situ? Ada beberapa lembaga negara. Tapi lembaga negara itu pasti mengelola satu kekuasaan. Nah, ibaratnya di sini kekuasaannya saya tulis 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan secara horizontal. Ada 3 kekuasaan di mana antar kekuasaan mereka saling berhubungan menggunakan prinsip pembagian kekuasaan. Nah, 3 kekuasaan ini kedudukannya sama, sejajar karena mereka dibagi secara horizontal. Sampai sini semoga paham. Itu dulu. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Ingat, di dalam pemerintahan Republik Indonesia terdapat tingkatan. Satu contoh tadi saya gambarkan, garis vertikal adalah tegak lurus. Nah, di sini ada yang namanya pemerintah pusat. Kemudian di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibagi menjadi 2. Pemerintah daerah provinsi
kemudian di bawahnya ada pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Nah, inilah yang disebut dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Jadi pastinya di sini kita tidak bisa mengatakan kedudukan mereka seimbang atau sama atau sejajar, karena ini membaginya secara vertikal. Berarti ada tingkatan, ada kekuasaan yang memang tingkatannya lebih tinggi. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada penjelasan lebih lanjut terkait pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Yang pertama saya jelaskan tadi ada vertikal, kekuasaannya di tingkat pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Ini dijelaskan di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke lah, kalau vertikal mudah untuk dipahami. Saya akan menitik beratkan pada kekuasaan secara horizontal. Ternyata di negara Republik Indonesia, pembagian kekuasaan secara horizontal tadi yang saya gambarkan seperti ini. Nah, ternyata ada berapa kekuasaannya? Ada 6. Yang pertama adalah konstitutif, yang kedua eksekutif, yang ketiga legislatif, yang keempat yudikatif, yang kelima eksaminatif atau inspektif, dan yang keenam adalah kekuasaan moneter. Ini adalah kekuasaan di negara Republik Indonesia yang dibagi secara horizontal. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing kekuasaan memiliki tugas, peran, fungsi, dan wewenang yang berbeda-beda. Tetapi antar kekuasaan mereka pasti saling bekerja sama dan saling berhubungan. Tidak akan mungkin satu kekuasaan kemudian menjalankan fungsinya tanpa adanya bantuan atau peran dari kekuasaan yang lain. Karena ingat, kekuasaan di negara Republik Indonesia menerapkan sistem pembagian, bukan pemisahan. Di mana sistem pembagian adalah prinsipnya saling kerjasama. Prinsip check and balance, saling mengawasi sehingga kedudukan dari keenam kekuasaan ini sejajar. Tidak ada yang kekuasaan lebih tinggi. Kalau kita membahas tentang kekuasaan yang dibagi secara horizontal. Oke, sekarang saya jelaskan untuk masing-masing peran dan fungsinya. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Peran, tugas, fungsi, dan wewenangnya yaitu untuk mengubah dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar. Bukan undang-undang, melainkan Undang-Undang Dasar. Kata konstitutif di sini berarti tugasnya untuk mengubah dan menetapkan kembali konstitusi. Konstitusi adalah dasar hukum. Dasar hukum di negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama, konstitutif. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan atau menjalankan undang-undang. Undang-undang bukan eksekutif yang membuat, bukan eksekutif yang membentuk, melainkan eksekutif menjalankan. Yang membentuk siapa? Yang membentuk, yang membuat adalah legislatif. Nah, jadi ada kesinambungan di sini. Undang-undang adalah produk yang dibuat oleh legislatif, kemudian dijalankan oleh eksekutif. Kemudian undang-undang sudah dibuat oleh legislatif, dijalankan oleh eksekutif. Lantas, tugas yudikatif adalah melakukan tindakan hukum atau menjalankan fungsi kehakiman terhadap para pelaku pelanggar undang-undang. Ini adalah tugas dari yudikatif. Lanjut, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara ini bersumber dari rakyat. Jadi, negara memiliki sumber keuangan itu berasal dari rakyat. Entah itu diambil dari pajak, retribusi,
kemudian peran dari BUMN yang kita sendiri yang memanfaatkan itu, ya. Jadi pengelolaannya harus diawasi karena itu adalah uang rakyat. Pengelolaan keuangan negara diawasi oleh kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter memiliki fungsi dan peran sebagai menjalankan fungsi keuangan atau memperlancar sistem keuangan atau sistem pembayaran di negara Republik Indonesia. Kemudian dia juga yang membuat kebijakan-kebijakan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia. Masing-masing kekuasaan dikelola oleh lembaga negara. Ingat, ini adalah nama kekuasaan. Kekuasaan adalah kekuatan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut melakukan apa yang kita perintahkan. Kekuasaan ini harus ada yang mengelola. Nah, kekuasaan di negara kita ada 6 dan dikelola oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif tadi dikelola oleh MPR, ya. MPR. Kemudian kekuasaan eksekutif sebentar, saya kembalikan lagi. Ini yang konstitutif. Kemudian yang eksekutif dikelola oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian kekuasaan legislatif nomor 3 ini dijalankan atau dikelola oleh DPR. Kemudian yang yudikatif dijalankan atau dikelola oleh MA, MK, dan KY. Singkatan dari mana ini? Singkatan dari apa? MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, KY Komisi Yudisial. Kemudian kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh atau dikelola oleh BPK, Badan Pengelola Keuangan. Kemudian yang kekuasaan moneter tadi ada Bank Indonesia. Nah, ini yang ke-6. Masing-masing lembaga tinggi negara nanti akan memiliki peran, fungsi, dan wewenang yang lebih spesifik lagi. Itu akan kita bahas di pertemuan lebih lanjut, atau itu sebagai tugas kalian dalam mencari apa sih tugas dari masing-masing lembaga tinggi negara ini dan apa ada keterkaitan antar lembaga tinggi negara satu dengan yang lain. Nah, itu nanti akan kita buktikan bahwasanya sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara kita, sehingga satu lembaga tinggi negara tidak mungkin ketika menjalankan peran, fungsi, tugas, dan wewenangnya tidak melibatkan lembaga tinggi negara yang lain. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.